Sekarang bagaimana membuat listing freelance. Jadi bagaimana kita menambahkan listing freelance. Jadi teman-teman bisa langsung add listing kalau belum punya user, tapi saran saya teman-teman buat usernya dulu, kemudian teman-teman sign in, masukkan uh, username atau email maupun passwordnya, kemudian login, nanti akan di redirect ke dashboard. Setelah itu teman-teman masuk ke klik submit listing. Nah, kemudian pilih kategori directory listingnya. Nah, ini kita pilih freelance. Di sini ada data-data isian yang harus diisi. Jadi kalau ada tanda bintang itu wajib diisi, ya. Karena freelance ini jadi kita menampilkan jenis usaha perseorangan atau keahlian kita. Jadi kita bisa tuliskan seumpamanya jasa perhitungan struktur gitu ya. Hmm. Ya, jadi kita mau menampilkan jadi orang biar tahu ini judul ini biar langsung orang menarik ya, tertarik untuk melihat apa yang kita tuliskan gitu ya. Jasa perhitungan struktur umpamanya gitu. Nah, ini kategorinya kita bisa cari di sini. Umpamanya struktur gitu ya. Atau teman-teman bisa drop down di sini cari strukturnya adalah teman-teman apa saja ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa oh saya usahanya itu struktur pokoknya bangunan industrial, terus forensik bangunan juga, high rise juga, pabrik gudang gitu ya. Jadi ini bisa banyak ya. Jadi oh bisa menghitung untuk rumah tinggal juga gitu. Jadi kategori ini bisa banyak gitu ya. Jadi tidak hanya satu, teman-teman bisa pilih banyak banyak kategori di sini. Fungsinya nanti adalah untuk memudahkan orang mencari gitu ya. Jadi semakin detail kita nanti orang akan semakin mudah gitu ya. Deskripsi usaha teman-teman ini ya. Seumpamanya deskripsi ini bisa ditulis selengkap mungkin gitu. Seumpamanya sudah eh, jasa perhitungan struktur terpercaya sejak apa ini bebas ya, semuanya ini bebas. Sebenarnya deskripsi yang menggambarkan usaha teman-teman semuanya tidak tidak perlu berlebihan yang memang jadi dituliskan yang sesuai saja kenyataan kalian teman-teman gitu ya. Nah, umpamanya gitu ya. Dan memiliki SKA utama ini. Jadi ini bisa ditulis lengkap mungkin gitu ya, deskripsi yang menggambarkan jenis usaha teman-teman semuanya. Nah, ini adalah range usaha teman-teman. Jadi kalau pemainnya teman-teman mematok jasa perhitungan strukturnya pokoknya 25.000 per meter persegi gitu ya. Ya udah ini tuliskan 25.000 per meter persegi. Atau kalau tidak ini teman-teman tidak menampilkan angka fixnya, ini teman-teman bisa tuliskan price range-nya. Jadi ini apakah murah, moderate, expensive atau ultra high gitu ya. Oh, saya pilih namanya moderate gitu ya. Servisnya, jadi usaha teman-teman itu apa saja, ya. Servisnya di sini ditulis, karena ini bentuknya list, jadi setiap baris itu dia akan setiap enter itu akan menjadi baris gitu ya. Jadi umpamanya saya tulis jasa perhitungan struktur bangunan tinggi.
umpamanya ini jasa perhitungan struktur rumah tinggal. Nah, dia kepengen baris lagi, teman-teman tinggal enter aja. Jadi setiap baris ini dia akan membentuk list gitu nanti di tampilannya. Namanya jasa perhitungan struktur basement. Hmm. Pendidikannya, ini pendidikan teman-teman bisa dituliskan mungkin S1 saya UNS gitu ya. S2 pokoknya di mana? S2 ITB. Bisa dituliskan juga pokoknya S1 Teknik Sipil UNS, S2 Manajemen atau S2 Struktur gitu ya. Itu bisa juga. Jadi ya ini untuk teman orang bisa melihat kemampuan kita lulusan dari mana gitu ya. Kalian kita itu apa saja gitu ya. Jadi ini jasanya, jasa yang kita tawarkan. Lah keahlian kita itu umpamanya kita itu bisa menguasai keahlian kita menguasai software Etaps umpamanya gitu ya. Advance umpamanya gitu. Kita kasih keterangan bisa juga umpamanya advance ya. Menguasai software Midascan gitu. Jadi setiap enter itu akan jadi list itu nanti. Menguasai software apa? Software apa lagi ya? Umpamanya Praxis. Nah, ini sertifikasi. Jadi ini sertifikasi yang teman-teman kuasai, yang ini sertifikasi dari pemainnya lembaga yang diakui. Sebenarnya sekarang sudah apa namanya sudah nggak ada ahli utama, ahli media ya. Pokoknya struktur jenjang 9 umpamanya. Atau bisa juga mungkin teman-teman orang masih familiar dengan ahli utama struktur. Bisa juga disebutkan namanya Haki, ahli utama geotek namanya. Hati. Nah, ini asosiasi profesinya. Bisa tuliskan Haki, Hati, Yampi, umumnya gitu ya, banyak ya, mungkin PII. Nah, ini adalah asosiasi profesi yang teman-teman menjadi anggotanya gitu ya. Kemudian ini pengalaman, jadi ini sebisa mungkin teman-teman bisa tuliskan pengalaman yang karena pemanya tentang keahlian teman-teman itu di detail di sini pemanya pernah apa menghitung struktur apartemen A di tahun berapa umpamanya gitu ya 2000 menghitung apa lagi menghitung basement mall B tahun 2020 gini ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan ini semuanya apa namanya pengalaman yang teman-teman pernah kerjakan di sini sedetail mungkin sebenarnya. Jadi ini akan memudahkan orang lain untuk melihat kemampuan kita itu seperti apa. Nah, business hour. Jadi teman-teman ini kerjanya seperti apa ini? Apakah buka 24 jam penuh gitu ya. Jadi teman-teman bisa dihubungi kapanpun gitu ya. 24 jam teman-teman bisa dihubungi. Atau saya nggak mau nampilkan jam bisnisnya karena nggak jelas nih. Ini teman-teman bisa hide. Ini nanti tidak akan ditampilkan bisnisnya, jam bisnisnya. Kemudian eh,
open. Kalau umpamanya, oh hari Senin open, ini dari jam berapa sampai jam berapa? Umpamanya ini dari saya buka dari jam 8 sampai jam 5 saja gitu ya. Ya udah kita bisa tuliskan di sini jam 5 gitu. Jam hari Selasa buka jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Gitu. Oke. Oh, hari Rabu saya buka 24 jam. Kamis juga. Tapi Jumat apa namanya saya hanya buka dari umpamanya jam 9 sampai jam 11 siang saja gitu ya. Atau ini ya, kita bisa tambahin lagi. Jadi kita jam 12 kita buka lagi jam 1 sampai jam 5. Ya karena ada mungkin bagi yang muslim itu eh, ada Jumatan itu ya. Jadi jam segitu nggak bisa diganggu gitu ya. Nah, ini Sabtu Minggu libur nih. Nah, ini bisa di close. Nah, time zone-nya nanti bisa ini default-nya tadi apa namanya Jakarta ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan juga gitu. Hmm. Nah, ini konsultasi. Jadi kalau ada teman-teman yang akan melihat listing teman-teman, itu teman-teman mau buka jasa konsultasi nggak? Mungkin oh mau tanya-tanya dulu gitu ya, mau konsultasi. Lah ini kalau diklik ini kita eh, ini akan ditampilkan, tapi kalau klik ini digeser ini berarti kita akan menyembunyikan konsultasi. Jadi kita tidak menerima konsultasi lah. Jadi kalau ada yang tanya-tanya ya cukup hanya di chat, message atau via email aja. Jadi tidak ada konsultasi. Jadi nanti di sini ini sebenarnya kayak ada sistem bookingnya gitu. Jadi ini time slot. Jadi kita bisa ngasih waktu ya. Kita kasih waktunya eh, jadi kita tentukan jadwal konsultasinya itu bisa konsultasinya di time slot itu di waktu-waktu tertentu saja yang sudah kita apa namanya jadwalkan gitu ya. Umpamanya jadwal konsultasi kita ini kita bisa display waktunya itu available gitu ya. Bisa bisa konsultasi. Ini bisa juga diganti. Ini kalau ini defaultnya nanti ada tulisannya slot available ya. Tapi nanti bisa diganti juga. Pokoknya ini kita dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang saja pokoknya gitu ya. Nah, slotnya ini adalah slot untuk konsultasi. Di hari itu berapa kali gitu ya. Gitu. Cuma pokoknya oh satu kali. Jadi kalau itu slotnya apa namanya sudah dipakai orang itu kita nggak akan tampil lagi gitu ya. Ini kalau slot ini ada slotnya. Tapi kalau kita hilangkan nanti nggak muncul nih slotnya gitu ya. Jadi tulisan slot available-nya nanti nggak muncul gitu. Kita bisa kasih oh slot berapa orang uh, konsultasi itu berapa kali gitu ya bisa oh lima orang konsultasi gitu ya 5 kali konsultasi gitu. Ini bisa ditambahkan lagi waktunya selain jam ini berapa aja gitu ya. Ini kita kopikan juga. Oh, setiap hari kita buka jadwal konsultasi nih ya. Gitu. Tadi kita setting Sabtu Minggu libur, berarti ini enggak. Nah, berarti ini kita sudah copy semuanya di sini ya. Biaya konsultasi ini. Jadi ini setiap sebenarnya bisa disetting bahwa setiap konsultasi itu berbayar gitu ya. Tapi saat ini fitur ini yang berbayar ini belum ada gitu ya. Jadi kita kosongin saja. Jadi ketika kita buka biaya konsultasi ini konsultasinya gratis gitu ya. Jumlah konsult
jumlah maksimum tamu waktu konsultasi itu berapa gitu di sini. Ya, oke, kita bisa isikan kosong kalau memang nggak dibatasi jumlah tamunya. Paymentnya, ya jadi nanti kalau ini berbayar sebenarnya ini bisa di setting bahwa ini berbayar, ada untuk pembayarannya gitu ya. Gitu. Ini adalah kalau kita setting enable instant konsultasi itu artinya nanti setiap orang mau melakukan konsultasi langsung kita approve gitu ya. Jadi kalau kita nggak aktifkan enable instant konsultasinya itu nanti setiap ada yang konsultasi kita moderatori. Jadi kita bisa approve, bisa tidak gitu ya. Gitu. Tapi kalau otomatis itu langsung eh, kita buat instan konsultasi, otomatis orang yang melakukan konsultasi itu akan di-approve, disetujui konsultasinya. Jadi ini pilihan juga ya. Oke. Ini jika kita memberikan time slot. Jadi waktu tertentu untuk konsultasi kita sudah tentukan waktunya, gitu ya. Bisa juga kalau kita pilih uh, time picker, gitu ya. Jadi waktunya dipilih gitu ya, gitu. Jadi mereka yang memilih waktunya sendiri gitu. Jadi kita menyediakan range-nya, nanti waktunya waktunya itu mereka akan pilih jam berapa gitu. Jadi ini tergantung pilihan teman-teman mau disetting seperti apa gitu ya. Oke, setelah itu kontak info. Jadi ini adalah email. Jadi email yang bisa dihubungi gitu ya. Umpamanya saya pakai email ini. Capun ini adalah nah, nomornya, websitenya kalau ada website perusahaannya. Jadi email ini adalah email aktif yang bisa dihubungi. Nomor ini adalah nomor kalau bisa nomor WhatsApp karena nanti ketika orang klik ini langsung terhubung ke WhatsApp gitu ya. Website website ini kalau teman-teman ada website gitu ya, itu bisa ditampilkan juga biar mungkin orang-orang juga lihat detail di website teman-teman gitu namanya. Nah, ini jika teman-teman punya social network itu bisa juga ditambahkan di sini gitu ya. Nah, ini umpamanya Facebook. Tinggal nanti linknya Facebooknya teman-teman masukkan sini. Terus nanti umpamanya oh apa Instagram, terus Twitter gitu ya. Apa YouTube gitu. Ya, teman-teman tinggal masukkan semuanya di sini. Ya, eh linknya masukkan ke sini semua. Gitu. Oke, ini coba sayanya coba masukin Instagram saya. Hmm. Nah, lokasi. Ini lokasi domisili teman-teman. Itu di mana? Ini untuk memudahkan juga nanti dalam pencarian gitu ya. Nanti teman-teman nanti bisa tuliskan ini adalah kotanya ya. Jadi kota domisili teman-teman umpamanya Jakarta. Ini adalah di mana? Umpamanya saya di Jakarta Timur gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman masukkan detail kota kabupaten teman-teman gitu ya. Ini untuk memudahkan jika teman-teman ada beberapa tempat domisili, nanti ini juga bisa tidak hanya satu tempat gitu ya. Jadi umpamanya saya ada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan umpamanya gitu ya, Jakarta Pusat. Nah, ini ada tapi juga dibatasi tidak hanya 3 atau lima lokasi yang bisa dimasukkan teman-teman gitu. Ini nanti untuk memudahkan dalam pencarian di kategorinya.
gitu. Ini alamatnya teman-teman, ya, detail rumah mungkin ya. Nah, ini bisa ini kalau saya umpamanya di Green Malaka Residen gitu ya, Cipayung. Sebenarnya ini juga mungkin ada teman-teman yang mungkin mau berkunjung ke teman-teman gitu ya. Nah, itu. Nah, ini atau teman-teman nanti bisa eh, setting itu ya, setting lokasinya. Jadi ini bisa diubah, taruh di mana gitu ya. Gitu. Hmm, ini rumah saya deket-deket sini ini Cipayung gitu ya. Hmm. Nah, rumah saya ada daerah sini ya. Hmm. Hmm. Rumah saya daerah-daerah sini. Oke. Ah, atau teman-teman bisa masukkan koordinatnya di sini. Bisa manual masukkan koordinatnya di sini. Atau kita bisa juga kalau nggak mau menampilkan alamat kita via map gitu ya, itu nanti bisa hide map-nya gitu. Ini nanti nggak akan dimunculkan map-nya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah facts. Facts itu adalah frequent asked question. Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan sering ditanyakan seumpamanya. Ini teman-teman bisa buat nih. Banyak pertanyaannya eh, bagaimana nilai kontraknya gitu ya. Berapa biayanya, biaya perhitungannya. Ah, ya. Jadi dengan membaca ini, ya pertanyaan-pertanyaan ini nanti nggak jadi pertanyaan berulang gitu ya. Jadi pertanyaan ini ada pertanyaan-pertanyaan berulang yang sering ditanyakan teman-teman. Oh biaya perhitungan strukturnya bagaimana? Nah ini biayanya, umpamanya kalau umpamanya teman-teman dihitungnya per meter persegi atau per persentase nilai kontrak gitu ya. Itu bisa tuliskan seperti di sini. Biaya dihitung per meter meter persegi gitu ya. Terus dan bisa dinegosiasikan tergantung proyeknya gitu. Umpamanya apa saja produknya nanti, maksudnya produk perhitungan strukturnya itu apa saja gitu ya. Ini bisa bisa umpamanya ini detail perhitungan sesuai dengan SNI terbaru. Terus mungkin tidak hanya ini ya, apa itu data perhitungan, mungkin gambar struktur, mungkin juga gambar struktur. Terus apa? Data struktur, data gambar struktur. Apalagi juga. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jadi sering ditanyakan teman-teman nantinya. Itu teman-teman bisa antisipasi dulu, itu buat pertanyaan dan jawabannya di sini, gitu ya. Nah, ini portofolio teman-teman. Ini adalah foto yang akan nanti teman-teman post. Jadi di sini ada dua. Jadi ada saya buatkan dua. Ini adalah cover. Jadi ini adalah cover yang akan muncul di listing teman-teman di bagian atas gitu ya. Jadi yang pertama kali dilihat itu nanti adalah cover ini. Jadi pilih pilih cover yang paling bagus gitu ya. Gitu. Jadi umpamanya ini ya, saya pilih ini ya. Ini.
Nah, nah, nah ini. Nah, ini adalah rekomendasi image size-nya itu adalah 480 kali 350. Nanti pikselnya disesuaikan saja. Ini apa namanya ukurannya segini ya. Teman-teman bisa sesuaikan. Nah, ini adalah portofolionya. Ini kalau ini cover yang nanti paling atas dan ini yang terpreview yang dilihat banyak orang itu ini dulu gitu ya. Jadi usahakan cover ini sebaik mungkin gitu ya. Saya batasi juga setiap ini hanya 2 mega saja. Nah, ini kebesaran nih. Ini kan 4,18 ya. Ini saya namanya ini aja lah. Ini, ini ah, ini ya. Nah, ini adalah hmm, apa namanya? Ini adalah nanti portofolio teman-teman. Jadi ini adalah bisa disampaikan proyek-proyek teman-teman semua, gitu ya. Jadi teman-teman pengalaman proyek-proyek yang sudah pernah dihitung, apa nama yang pernah dikerjakan itu bisa ditampilkan di sini, gitu. Jadi di sini teman-teman bisa maksimum bisa sampai 20 foto di sini, gitu ya. Terus nanti jika ada apa namanya video yang menjelaskan eh, usaha atau kalian teman-teman itu bisa di paste linknya di sini. Tapi ini saat ini tersedia hanya link YouTube ataupun Vimeo ya. Jadi di Vimeo itu di Indonesia seringnya di blok. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil dari link YouTube disampaikan di sini ya. Oke, jika sudah ini semua itu nanti teman-teman tinggal save and preview. Nah, ya tunggu. Nah, ini ada keterangan nih. Ada kategori yang mungkin tadi kelewat ini, nggak diisi nih. Jadi ada keterangan yang kalau ada keterangannya berarti ada yang belum terisi ya. Saya coba pakai email lain ya. Coba ini saya coba kurangin ya. Coba kurangin 3 aja. Oke. Hmm. Ya, nanti kalau sudah selesai, teman-teman tinggal nanti eh, save and preview. Nanti otomatis dia akan masuk ke itu ya, ke apa namanya dashboard teman-teman, gitu.